Oke, sebagai contoh ini. Jadi terdapat suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi kalori per hari. Jadi berat badan diambil 10 mahasiswa, berat badannya kemudian diprediksi bahwa berat badan mahasiswa itu tergantung dari konsumsi kalori yang jumlah kalori yang dikonsumsi per harinya. Nah, terus bagaimana menganalisa? Yang pertama kita tentukan tujuannya. Jadi, apakah konsumsi kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa? Itu tujuannya sesuai masalah ini. Kemudian yang kedua, tadi kan kita tentukan variabel respon sama prediktor. Nilai X sama nilai Y. Ya, kebetulan nilai X-nya itu adalah jumlah kalori, prediktor atau variabel bebas. Kemudian responnya atau variabel tak bebasnya, jadi berat badannya. Kenapa berat badan masuk variabel tak bebas? Karena berat badan dipengaruhi oleh jumlah kalori di kasus ini. Nah, selanjutnya ini datanya. Jadi ada 10 data. X-nya ini adalah konsumsi kalori per hari, kemudian Y-nya adalah berat badannya. Langkah pertama, kita setelah dibuat tabel, ya kan? Setelah dibuat tabel, selanjutnya dicari nilai X pangkat 2, Y pangkat 2, sama nilai XY-nya. Oke, kita hitung di Excel ya, supaya lebih mudah. Jadi, untuk X2-nya, X pangkat 2-nya berarti sama dengan nilai X ini dipangkatkan 2. Kemudian Y pangkat 2. Kemudian X kali Y-nya. Ya, kalau sudah kita copy supaya memudahkan. Oke, didapatkan nilai X pangkat 2, Y pangkat 2, sama XY-nya sekian. Oke, setelah kita dapatkan nilai X kuadrat, Y kuadrat, sama XY, selanjutnya kita cari total masing-masing kolomnya. Jadi, ini misalkan untuk sigma X itu totalnya adalah 4141. Kemudian sigma Y itu totalnya 643. Kemudian sigma X kuadrat itu totalnya adalah 1.802.235. Kemudian kalau sigma Y kuadrat itu sama dengan 43.495. Kalau nilainya sigma X kali Y itu sama dengan 279.294. Oke, selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai semua sigmanya tadi, baru kita hitung nilai A-nya. Nilai A-nya adalah sigma Y. Sigma Y itu adalah 643 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu adalah 1.802.235 dikurangi sama sigma X. Sigma X itu ada 4.141 dikali sigma XY. Sigma XY itu adalah 279.294. Kemudian dibagi sama N-nya
Y-nya adalah, datanya tadi sebanyak 10 ya. Jadi 10 dikali sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 adalah 1.802.235. Kemudian dikurangi sama nilai sigma X pangkat 2. Sigma X dipangkatkan 2. Sigma X itu adalah 4.141 dipangkatkan 2. Oke, kalau kita hitung semua, hasilnya itu adalah 2000, sekitar 2,608. Itu untuk nilai A-nya. Kemudian untuk nilai B-nya ini itu sama dengan N-nya itu adalah 10 dikali sigma XY-nya. Sigma XY-nya adalah 279.294 dikurangi sama nilai sigma X. Sigma X itu adalah 4.141 dikali sigma Y-nya. Sigma Y-nya adalah 643. Kemudian dibagi N-nya 10 dikali X pangkat 2. 182.234 dikurangi sama sigma X dipangkatkan 2. Sigma X adalah 4141 dipangkatkan 2. Nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 0,14892 atau ekivalen dengan 0,149. Seperti itu. Jadi nilai A-nya ini, nilai B-nya ini, sehingga nanti bentuk persamaannya itu adalah Y sama dengan 2,608 ditambah sama 0,149X. Oke, saya tulis ulang. Berarti kalau kita gambarkan garisnya atau persamaan garisnya, karena dia pangkatnya tertinggi 1 kan, satu variabel, berarti dia adalah persamaan garis lurus. Nah, ini adalah persamaannya. Persamaan dari Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149X. Nah, ini adalah titik-titiknya, datanya. Nah, ini untuk kalori, X-nya, Y-nya adalah berat badan. Nah, seperti itu. Setelah didapatkan persamaan garisnya tadi, terus sekarang kita misalkan mau memprediksi. Jadi, memprediksi, tadi kan saya tulis ulang. Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149X. Sekarang kalau misalkan saya punya mau memprediksi berapa berat badan mahasiswa kalau dia misalkan konsumsi sekitar 600 kalori per hari. Nah, kalau kalori tadi kan berarti variabel X ya. Kalori variabel X berarti ini bisa kita dapatkan berat badannya atau Y-nya itu sama dengan 2,608 ditambah 0,149 dikali 600. Itu nanti didapat sekitar 92 kg. Nah, berdasarkan data yang telah kita
kita inputkan, maka kita dapat memprediksi jika konsumsi kalori mahasiswa itu per hari adalah 600 kalori, maka kemungkinan berat badan mahasiswa tersebut adalah 92 kg. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, setelah kita dapatkan ini, langkah selanjutnya kita uji korelasinya. Jadi kita uji korelasinya kira-kira seberapa besar korelasi berat badan dengan konsumsi kalori per harinya. Menggunakan uji korelasi. R sama dengan ini. N dikali sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi sama akar dari NX sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dipangkatkan 2 dan seterusnya. Nah, nilai XY, nilai sigma X, nilai sigma Y, nilai sigma X pangkat 2 dan seterusnya sudah kita punya tadi. Berarti kita tinggal ngitung. Nilai R-nya sama dengan N-nya tadi ada 10 dikali sigma XIYI-nya tadi. Sigma XIYI-nya tadi adalah berapa tadi? 279.294 ya kan? Dikurangi sigma X. Sigma X tadi 4141 dikali sama sigma Y. Sigma Y tadi 643 dibagi sama akar semuanya. N 10 dikali X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 tadi adalah 1.802.235. Ini dikurangi sama sigma X dipangkatkan 2. Sigma X tadi adalah 4141 dipangkatkan 2. Nah, kemudian ini dikali sama N 10 dikali sigma Y pangkat 2. Sigma Y pangkat 2 tadi adalah 434 95 dikurangi sama sigma Y dipangkatkan 2. 643 dipangkatkan 2. Nah, ini semua. Nanti kalau kita hitung nilai R-nya itu adalah sama dengan 0,95. Terus kalau nilai korelasinya 0,95 kira-kira berapa, Bu? Jadi berdasarkan hasil perhitungan ini tadi dapat kita artikan bahwa nilai ini itu memberi arti bahwa hubungan antara tadi berat badan sama korelasi atau variabel bebas dengan variabel terikat atau prediktor dengan respon itu sangat kuat. Artinya nilai korelasinya adalah 95%. Berarti dia sangat kuat. Jadi memang sehingga dapat disimpulkan bahwa memang berat badan itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi kalori per harinya. Nah, selanjutnya perlu juga dilakukan atau dihitung koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini apa? Koefisien determinasi itu adalah nilai saling keterkaitan antara prediktor sama respon tadi. Jadi kalau misalkan koefisien determinasi itu didapatkan dari R pangkat 2. Tadi R itu kita dapatkan 0,95.
Nah, R tadi kita dapatkan 0,95 ya kan, berarti kalau untuk koefisien determinasi atau R pangkat 2 berarti sama dengan 0,95 dipangkatkan 2. Itu hasilnya adalah 0,9025. Sehingga bisa kita tulis juga dalam bentuk 0,90 atau 90%. Sehingga kalau untuk koefisien determinasi ya hampir sama dengan korelasi tadi, tapi ini artinya beda. Kalau tadi kan korelasi atau hubungan antar prediktor sama respon, atau tadi kalori sama berat badan itu korelasinya sangat erat atau hubungannya sangat erat, yaitu 95%. Kalau koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa prediktor X atau kita tadi adalah kalori per hari itu dapat menerangkan atau menjelaskan variabel respon atau berat badan. Nah, jadi 90% prediktor atau kalori per hari dapat menerangkan atau menjelaskan dari variabel respon. Seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya? Kalau misalkan ada yang belum paham atau bingung bisa ditanyakan ke saya, bisa via WA boleh, komentar di sini juga boleh, atau lewat email juga boleh. Jadi tanya sampai Anda paham. Jangan sampai kalian lihat video ini bingung terus ya sudah nggak tanya, nggak paham. Emang sekali. Jadi kalau memang dirasa sangat bermanfaat apa yang saya sampaikan, jangan lupa like dan juga subscribe ataupun di-share kalau misalkan dirasa juga bermanfaat, supaya banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.